Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi hari ini saya diingatkan oleh Tuhan dengan satu kalimat hidup yang berkemenangan. Hidup yang berkemenangan itu saya mencoba menelaah lebih dalam di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 yang firman Tuhan berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam 1 Korintus ini jelas saudaraku, tetapi syukur kepada Allah yang sudah memberikan kepada kita kemenangan. Artinya apa? Kita mengalami perpindahan dari budak dosa, dibukakan kesempatan untuk kita menjadi milik Allah. Itu kemenangan yang dibukakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 57 ini. Dan kemenangan yang bukan dari diri kita itu adalah kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Dari Bapa, Sang Pencetus inisiatif untuk mengirimkan putra tunggalnya. Tuhan Yesus itu untuk menebus dosamu dan dosaku. Saudaraku, dari kemenangan yang sudah Tuhan bukakan untuk kita, ini tergantung dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mau memperjuangkan diri kita untuk meraih kemenangan itu. Kemenangan sudah jadi hak kita. Tapi kita mau ambil atau tidak itu tergantung dari setiap kita orang percaya untuk fulfill, berjuang, merespon, menggapai kemenangan itu. Banyak orang berpikir bahwa hidup berkemenangan itu berarti tidak pernah gagal. Itu salah saudaraku. Banyak orang berpikir bahwa hidup berkemenangan itu tidak pernah jatuh atau selalu kuat. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa kemenangan sejati itu adalah proses panjang yang mencontoh hidup Yesus. Jatuh bangun, gagal bangkit lagi, terpuruk bangkit lagi. Seperti Kristus hidup selama dia hidup memperjuangkan hidupnya menjadi kado indah bagi Bapanya. Maka sekali lagi saudaraku, orang Kristen mengaku pengikut Kristus harus punya komitmen kuat meletakkan kepada dirinya bahwa Kristus yang hidup di dalam diriku. Artinya apa? Aku mau hidup seperti Kristus hidup. Maka ketika aku mengalami kegagalan, ketika aku mengalami kejatuhan, aku akan lihat Yesus. Aku mau songsong cara hidupnya karena aku tahu aku harus menjadi kado indah untuk Bapakku. Seperti dia menjadi kado indah untuk Bapa di surga. Tanpa Tuhan kita hanya berjuang dengan kemampuan diri sendiri. Saudaraku, kita gak bisa. Tanpa Tuhan kita gak bisa saudaraku. Maka sekali lagi, gagal oke, jatuh oke, tapi kau gak bisa bangkit dengan kekuatanmu sendiri. Kemenangan itu bukan hanya respon kita, tapi kita butuh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya untuk menguatkan kita. Karena kita mudah lelah saudaraku, kita bisa kecewa, kita bisa putus asa. Tahu pastor, aku mau berkemenangan di dalam Tuhan, tapi faktanya aku remuk di tengah jalan. Dan akhirnya kita hancur dan kita kembali ke dosa yang lama. Tetapi ketika Yesus menjadi pusat kehidupan kita, kita tidak lagi berjalan sendirian. Karena kita memiliki Roh Kudus, Rohnya Bapa berjalan dengan kita. Aku mau seperti Yesus. Aku mau seperti Yesus. Terus berjuang. Jatuh di lumpur hisap pun kita berusaha menggapai, minta kekuatan dari Roh Kudus. Lumpur dosa itu, aku mau bangkit Bapa. Aku mau seperti putra tunggalmu Yesus itu. Itulah sebabnya saya mau katakan saudaraku, kemenangan itu bukan dari diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita merespon dan kita bergantung dekat kepada Tuhan dan dikuatkan melalui Roh Kudus, penghiburan itu semuanya. Itu yang menuntun langkah kita. Roh Kudus yang akan menuntun langkah kita, mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan saudaraku, dan menjadikan setiap kekalahan kita ini sebagai kesempatan untuk kita belajar lebih lagi berpengalaman dengan Tuhan. Amin saudaraku ya.
Dan kemenangan itu proses. Sekali lagi saya ingatkan, kemenangan di dalam Tuhan itu adalah proses. Tidak bisa sekali jadi, saudaraku. Kadang kita ingin berkemenangan secara instan, tidak bisa. Kita mau bebas dari dosa secara instan, tidak bisa. Proses, di dalamnya ada perjuangan jatuh bangun. Ketika kita menghadapi masalah, kita mau secara instan berkemenangan. Oh, nggak bisa. Karena masalah itu didesain supaya engkau dan saya semakin berproses di dalamnya, semakin dewasa, semakin matang, semakin bijaksana. Penderitaan-penderitaan yang mengelilingi engkau dan saya itu membuat kau dan saya berproses, saudaraku. Semakin hari semakin indah di mata Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan kita melalui proses itu. Tuhan izinkan, saudaraku. Dan setiap tantangan, setiap ujian itu akan justru menjadi latihan iman kita agar kita semakin matang mengiring Tuhan. Semakin matang kita mengikut pribadi Yesus. Aku mau seperti Dia. Dalam tantangan-tantangan itu kita melihat Yesus. Untuk Bapa saja kita minta kekuatan Roh Kudus. Seperti Daud, saudaraku, dia mengalahkan Goliat di depannya. Dia sudah lebih dulu menang atas singa dan beruang sebelum dia melawan Goliat. Maka boleh saya simpulkan begini, kemenangan besar itu selalu diawali oleh kesetiaan dalam hal-hal kecil. Kita merajut cinta kita kepada Tuhan. Berproses, saudaraku. Cinta kita 5% hari ini, besok harus 10%, tahun depan 50%, bulan depan sudah terus sampai kita benar-benar 100% untuk Tuhan. Karena di dalam kemenangan itu hanya ada di dalam penyerahan total kepada Tuhan. Kita hidup berkemenangan bukan karena menang melawan orang lain, tetapi kita menang atas diri kita sendiri. Artinya apa? Kita menang atas ego kita. Tuhan mau kita berkemenangan atas diri kita dulu, saudaraku. Atas ego kita, atas dosa kita, atas keinginan dunia kita. Terus kita matikan tiap saat. Sampai-sampai kita berani berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu, Tuhan. Itu penyerahan total, saya katakan. Saat kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan apapun, tetapi kita dikendalikan oleh kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Maka hidup yang berkemenangan itu pasti akan menginspirasi. Hidup yang menginspirasi. Orang yang menang di dalam Tuhan bukan yang paling hebat, tetapi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan adalah orang yang paling setia dan berbuah setiap saat. Ingat, saudaraku, kemenangan kita harus jadi saksi bagi dunia. Jiwa-jiwa itu bidikan Tuhan. Ingat ingat ya, saksi bagi dunia. Biar semua mata, semua orang melihat bahwa melalui hidup kita, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup dan Allah yang nyata. Saat kita tetap bersyukur di dalam kesulitan hidup, tetap setia di dalam pelayanan yang mungkin kita sedang trouble di dalamnya, dan tetap mengasihi di tengah luka yang kita derita, itulah kemenangan yang sejati. Yang boleh saya katakan tadi, kita sedang melawan ego kita. Kita sedang mematikan dosa kita. Kita sedang mematikan keinginan dosa kita. Kita lebur, kita proses, meskipun kadang sakitnya minta ampun Tuhan, mengiring Tuhan. Tapi ingatlah, itulah proses untuk menjadi manusia yang berkemenangan di dalam Tuhan secara utuh, saudaraku. Maka sekali lagi, melalui renungan pagi hari ini, kita sudah berkemenangan di dalam Kristus. Tetapi kita belum utuh kalau kita belum berproses. Dan kita benar-benar meraih dengan kekuatan proses, dengan perjuangan kita bersama dengan Roh Kudus. Benar-benar kita berkemenangan total. Karena banyak orang Kristen yang hanya berdiam diri. Merasa Yesus sudah menang,
Tapi kita belum. Ingat loh saudaraku, kita belum. Maka kita berjuang. Keluarlah dan berjuanglah. Berproseslah. Lawan dirimu sendiri. Pakai kekuatan Allah. Terus tidak bisa sekali jadi proses seumur hidup. Harus ada penyerahan total. Berjuang total penuh. Kita mau terbang tinggi sama Tuhan. Jangan takut dengan apapun. Pastor ngomong gitu gak ada ketakutan. Saya punya ketakutan sendiri. Tetapi setiap battle hidupku, aku mau seperti Daud menghadapi Goliat itu. Gak ada ketakutan. Aku mau mematikan egoku. Aku mau mematikan dosaku. Aku mau mematikan keinginan duniaku. Aku mau saksikan Tuhan yang hidup itu benar-benar hidup di dalam hidupku dan hidupmu. Amin saudaraku ya. Selamat pagi ya. Selamat berjuang dan jadilah pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. God bless you. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral END Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.